Nah, ini Iya, Pak. sudah beberapa tampak warna dasar luka merah, bahkan karena ini memang posisinya kalau di area jari gitu ya, di area punggung kaki dan seterusnya, itu dermisnya ini sangat tipis sehingga apa? Sehingga sangat dekat sekali dengan baik tendon ataupun tulang yang memang kita bisa kategorikan bahwa itu luka sudah masuk ke grade 4. Sore Bapak Ibu semuanya. Ini udah ada masuk, ada Pak Debi, ada Pak Zaid, ada Pak Agung Arfianto, ada Bu Eni, ada Pak Getrudis, ada Mbak Resta atau Pak Resna. Juga sudah masuk ada Pak Aklam. Hari ini Oke, Bu. kita ditemani sama Pak Agung Ginanjar. Sebentar lagi beliau akan masuk ke dalam Zoom ini. Tapi sebelum mungkin Bapak Ibu semuanya, adakah em, mungkin apa ya yang mau kita obrolin bareng gitu ya, khususnya di luar dari mungkin di luar dari kasus lah ya. Kemarin sempat ada apa masukan katanya mau em, diskusi soal sistem keuangan di praktek mandiri ya. Betul, Bu, betul. Kalau Pak Aklam udah pakai apa, Pak? Maksudnya Pak, pakai apa-apanya, Bu? Sistemnya. Oh, belum sih, Bu. Saya masih baru jalan berapa bulan, Bu. Baru Hmm. baru coba-coba ininya. Kalau buat praktek mandiri, cuman kalau perawatan luka memang udah agak lama, udah hampir 4 tahun, 5 tahunan. Begitu. Ya mungkin sedikit informasi ya bahwa salah satu yang lumayan problem tuh di praktek mandiri itu adalah manajemen keuangan dan juga akuntansi. Udah banyak banget juga yang curhat gitu ya ke Woker soal uang hilang, terus barang nggak tahu kemana, barang habis tapi uang nggak masuk gitu ya. Itu banyak sekali tuh yang curhat ke Woker gitu. Nah, Woker sendiri juga kita baru mulai istilahnya set up gitu ya, better itu mungkin di beberapa tahun ini aja gitu. Mungkin salah satu tipsnya, bukan tipsnya ya, tapi advice gitu ya, kalau boleh dikasih, em, at least tuh dalam di praktek mandiri harus ada orang yang pegang akuntansinya sih gitu ya. Pencatatannya tuh harus rapi, harus rajin juga. Banyak apa namanya website yang sebenarnya bisa dipakai. Kalau di Woker kita pakai namanya jurnal.id. Tapi itu biayanya lumayan. Jadi kalau misalnya masih kayak newbie gitu ya, maksudnya masih yang merintis lah, kalau pakai jurnal lumayan mahal sih ya. Jadi eh, mungkin nanti kita coba kulik-kulik bareng kali ya website apa yang bisa dipakai yang affordable, terus juga fiturnya juga masih oke. Tapi pada intinya ya meskipun pakai website apapun, kalau misalnya nggak konsisten buat ngisi, nggak disiplin buat ngisi, itu sama aja sih. Kuncinya sih memang harus disiplin bikin pencatatan supaya keuangannya juga tetap terjaga dengan baik. Kita nanti bakal jadwalin ya supaya nanti ada expert yang bisa bicara soal keuangan biar bisnis lancar, perawatan juga baik. Jadi nggak cuma soal rawat luka aja, tapi secara manajemennya juga harus dijaga dengan baik supaya sustain tujuannya pasti sih, supaya panjang gitu ya usia dari praktek mandirinya. Nah ini udah ada masuk Pak Agung. Sore Pak Agung. Sore Bu Evi. Sudah sampai belum Pak? Belum, belum. Oh Sebentar, belum. 1 menit lagi Diganggu sampai. sebentar 30 menit boleh ya Pak? Boleh, boleh. Nah, tadi sore udah ada kasus yang masuk ya di grup itu ada kasusnya Pak Muhammad Arga, udah masuk belum ya? Sama satu lagi itu kasusnya Bu Sofi. Em, Kasusnya mungkin kita bisa bahas dari kasusnya Bu Sofi ini yang paling common, yang paling umum ya, yaitu kasus dengan diabetic foot ulcer. Nah, ini mungkin juga salah satu case yang mungkin Bapak Ibu udah sering banget deh hari-hari pasti ngadepin kasus diabetic foot ulcer ya. Nah, kita review bareng nih sama Pak Agung, kira-kira apa sih the most challenge ya, challenge terbesar kalau urus atau ngerawat luka dengan diabetes, luka diabetes itu sebenarnya apa dan
apa yang perlu diingat-ingat ulang lagi. Nah, ini nih kasusnya Bu Sofi ya Pak Agung. Beliau nge-PC ke saya, mau minta dikonsulin gitu. Nah, ini tuh lukanya yang sebelah kiri, itu lukanya 1 bulan yang lalu. Tapi terjadi jaringan nekrosis ini kurang lebih 2 mingguan yang lalu. Nah, sebenarnya pasien ini tuh post amputasi di JT1 di bagian jempolnya gitu. Ini kan mungkin kayak kelihatan gitu ya, ada plester di bagian atasnya gitu ya. Ini saya dapat fotonya itu nggak terlalu lengkap gitu ya, tapi penuturan dari Bu Sofi memang ini pasien itu post amputasi di bagian ibu jari. Terus so far udah dilakukan perawatan kurang lebih 3 kali sama Bu Sofi dengan Metcovazin Silver. Kondisinya seperti ada di foto sebelah kanan ya. Keluhan dari Bu Sofi ya, itu masih yang cukup kuat nih Pak Agung. Oke, baik. Bu Sofinya hadir? Eh, Informasi ke saya agak telat nih Pak Agung bisa masuknya. Oh iya, bagusnya sih sudah hadir ya. Iya. Ya, mungkin ini sebagai gambar aja ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya dan juga seluruh penonton setia YouTube Metcovazin Official ya. Karena insya Allah ini akan selalu kita tayangkan di YouTube ya, Bu Evi, betul ya? Betul. Oke, ada beberapa hal yang saya notice dari kondisi pasien yang ada di sini ya, yang memang ini luka yang sedianya umum sekali terjadi. Tadi kalau boleh tahu berapa usianya katanya Bu Evi? Belum tahu Pak Agung. Oh, belum tahu ya. Baik. Kita coba Kalau untuk. pasien saya laki-laki usia 73 tahun, Pak. Oh ya, berarti cukup sudah lansia ya Bu ya. Iya, iya, Pak. Oke. Tapi secara progres ini berarti 3 kali perawatan dari yang tadinya lukanya masih hitam ya, kemudian dilakukan 3 kali perawatan, alhamdulillah lukanya sudah mulai tampak ya, warna dasar luka. Pasiennya dengan komorbid apa Bu? Ada DM atau Iya, mungkin? dengan DM, Pak, pos amputasi jari kaki juga, jempol Oh, kaki. Nah, itu baik. muncul luka baru di sisi kelingking itu tadi. Yang di kelingking ini adalah luka baru ya, Bu, betul ya? Iya, iya, Pak, luka baru. Sepertinya karena ukuran sandalnya terlalu kecil, jadi dia Hmm. tertekan. Dan Oh, keluhan yang paling dirasakan pasien itu nyerinya sangat saat saya rawat luka itu. keluhannya saat nyeri. Apakah pasien punya Iya, riwayat penyakit jantung atau gangguan vaskuler mungkin, Bu? kalau untuk itu sementara yang dari nilai labnya itu asam uratnya Pak yang tinggi terus. Oh, kalau nyerinya itu pada saat luka terganti balutan terasa tidak, Bu? Kalau dibuat ini Pak napak jalan itu, maksudnya kalau lukanya tertekan atau tersenggol itu baru terasa sakit. Sama waktu saya di SWB pasien juga mengatakan nyeri. Ya, mungkin kita lebih melihat dari berbagai aspek karena kita juga akan kan ini pasiennya sudah cukup lansia ya, boleh dibilang begitu ya Bu ya. Jadi mungkin perlu secara komprehensif dan holistik kita lakukan perawatan gitu ya. Karena menyangkut juga tentu adalah faktor-faktor penghambat daripada kondisi penyembuhan luka yang nantinya akan mempengaruhi proses penyembuhan itu sendiri. Tapi kalau misalkan kita evaluasi sedikit dari yang luka awal ya, luka 1 yang 1 bulan yang lalu, kemudian setelah 3 kali penggunaan dengan Meclofazine Silver, nah ini kalau kita lihat secara progresnya sudah cukup bagus ya Bu ya. Ini 3 kali perawatan itu per berapa hari kalau boleh tahu Bu? Per 3 sampai 4 hari sekali Pak. Per 4 hari sekali. Iya, Karena eksudatnya nggak terlalu banyak mungkin ya Bu ya. eksudatnya banyak, cuma keluarga pasien mintanya 4 hari sekali Pak. Oh, keluarga mintanya 4 hari. Iya, Nggak apa-apa sih. Itu kan memang kondisinya lukanya mungkin kita eksudatnya oke lah banyak, tetapi kan lukanya nggak begitu luas gitu ya. iya. Kalau lukanya hanya yang di bagian jari saja ya Bu ya? Kenapa Pak? Hanya di bagian jari saja ya, di ujung Iya, kelingking ini. Nggak iya ada Pak. luka yang lain. Hanya di situ. Sama di sisi seberangnya yang luka pos amputasinya itu juga belum kering Pak. Dan tulangnya itu sangat kelihatan. Cuma masih bisa teratasi yang ini saya masih bingung karena lukanya baru. Gimana Bu? Yang Ibu masih bingung? Yang karena luka barunya ini Pak. Karena yang paling dikeluhkan pasien sekarang luka baru yang di jari kelingkingnya ini. Kalau yang luka pos amputasi walaupun belum menutup, pasien sudah nggak mengeluhkan nyeri. Nyerinya pindah di yang jari kelingking itu tadi. Nyeri. Oke, ini secara progres
udah cukup bagus. 3 kali perawatan berarti kurang lebih kalau 4 hari sekali sudah 12 hari atau mungkin sekitar 2 minggu. Ya, sesuai dengan konsep dasar kita bahwa untuk time management ya, untuk T-nya tissue management kita targetkan itu selama 2 sampai 4 minggu ketemu warna dasar luka merah ya Bu ya. Nah ini Iya, Pak. sudah beberapa tampak warna dasar luka merah, bahkan karena ini memang posisinya kalau di area jari gitu ya, di area punggung kaki dan seterusnya, itu dermisnya ini sangat tipis sehingga apa? Sehingga sangat dekat sekali dengan baik tendon ataupun tulang yang memang kita bisa kategorikan bahwa itu luka sudah masuk ke grade 4. Ini udah tampak kan ada tendon ataupun tulang yang nantinya Iya, mungkin Pak. butuh kira perhatian lebih karena menyangkut kesehatan daripada tendon itu sendiri atau tulang itu sendiri yang memang harus kita jaga dan kita pertahankan. Ya, baik kalau melihat kondisi luka seperti ini sih saya menyarankan untuk selalu fokus pada pertama adalah persiapan dasar luka dari luka yang tadi hitam menjadi merah gitu ya Bu ya. Nah ini sudah mulai tampak. Kemudian yang kedua adalah kondisi penurunan infeksi. Jadi semua luka kronis sudah pasti terkontaminasi, tapi belum tentu terinfeksi. Nah ini mungkin ada tanda-tanda infeksi yang tadi bisa dari eksudatnya banyak, kemudian pasiennya mungkin lukanya bau dan seterusnya. Nah ini juga akan berpengaruh. Ini mohon maaf suaranya saya karena lagi di luar agak berisik tidak Bapak Ibu Masih aman, atau aman? masih terdengar, Aman ya. masih terdengar. Iya. Oke, baik. Yang kedua adalah kontrol infeksi. Kenapa? Karena akan beresiko dan ketika misalkan sudah terjadi infeksi dan infeksi itu malah bertambah parah gitu ya. Nah, itu pasti akan menghambat terhadap pertumbuhan luka. Apalagi ini dengan kondisi memang mengingat usia yang sudah cukup kategorinya lansia. Nah, kemudian yang kedua, yang selanjutnya adalah bagaimana caranya kita mengkontrol semua faktor tadi. Faktor yang bisa mendorong proses penyembuhan luka dan kita mengurangi ya atau bahkan menghilangkan faktor penghambat daripada penyembuhan. Tentu pasien dengan kondisi yang cukup kompleks ya, mulai dari lansia, kemudian dia juga memiliki riwayat diabetes, kemudian dia juga ada kemungkinan sudah terjadi gangguan vaskularisasi, tadi adanya nyeri. Nah, nyeri itu salah satu daripada gejala yang mungkin paling mudah kita kenali daripada pasien-pasien yang mengalami gangguan pembuluh darah arteri. Ya, ketika pasien mengalami gangguan pembuluh darah arteri, biasanya gejala awalnya itu adalah munculnya nyeri yang lumayan hebat gitu ya di area luka. Nah, itu biasanya ditandai dengan seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah pengkajian secara holistik yang harus kita lakukan. Dari nutrisinya seperti apa, kemudian juga pola aktivitasnya pastinya apa. Artinya apa? Artinya ini kok muncul lagi luka. Nah, itu adalah salah satu resiko dari kondisi luka yang memang terutama pada lansia ya, dengan diabetes, itu adalah resiko muncul luka. Makanya kita ada, kalau di Woker gitu ya, kita punya layanan itu namanya Diabetic Foot Spa. Ya, tujuannya Diabetic Foot Spa ini adalah untuk apa? Untuk melakukan preventif ya, pencegahan pada pasien yang belum pernah terjadi luka ya, tapi dia memiliki riwayat diabetes atau riwayat komorbid lain yang memang itu akan salah satu komplikasinya terjadinya luka. Nah, kita lakukan penanganan secara preventif. Kita cegah supaya tidak terjadi luka. Dan juga rehabilitatif. Ketika misalkan pasien sudah sembuh ya dari luka, bagaimana caranya agar tidak terulang kembali adanya luka yang baru. Ini salah satunya mungkin kejadian dengan pasien yang Ibu tangani saat ini. Nah, caranya bagaimana, Pak? Nah, betul tadi. Kita perhatikan alas kakinya. Kita perhatikan ya bagaimana proses dia saat berjalan dan seterusnya. Jadi mungkin saran saya ke depan, Bu, untuk pencegahan daripada ketika misalkan luka ini udah sembuh. Nah, gimana caranya agar tidak terjadi luka kembali? Salah satunya kita harus pilihkan sandal atau sepatu diabetes yang tepat untuk pasien ini. Gitu ya. Supaya apa? Supaya tidak kekecilan sepatunya sehingga lecet. Kalau udah lecet dia mudah sekali terjadi luka bahkan seperti ini gitu ya. Nah, itu mungkin Bu saran dari saya untuk selanjutnya ya. Bahkan mungkin dari sekarang juga pasien udah dianjurkan untuk menggunakan sandal atau sepatu diabetes. Nah, terus yang kedua pola kebiasaan. Biasanya pasien itu kebiasaannya seperti apa? Apakah dia misalkan merokok dan seterusnya, itu juga harus diperhatikan ya. Apakah misalkan pasiennya stres dan seterusnya, itu juga kita harus perhatikan karena biasanya dari faktor-faktor tersebut itu akan mempengaruhi kadar gula darah yang nantinya ketika itu tidak ditangani dengan tepat maka akan memperburuk kondisi keadaan luka.
ya, atau bahkan mungkin menimbulkan adanya luka yang baru. Nah, eh, saya tidak tahu ya kondisi pasien yang ibu tangani ini apakah sudah beberapa kali terjadi luka atau mungkin hanya baru satu kali, ini kedua kalinya, atau mungkin sudah berulang kali dari sejak lama dia luka sembuh luka sembuh. Nah, biasanya pasien-pasien diabetes itu terjadi seperti itu. Dan memang tugasnya kita sebagai nakes yang harus memberi pemahaman yang baik dan tepat pada pasien tersebut, ya. Biasanya kita ada namanya senam diabetes. Mungkin teman-teman yang sudah pernah ikut pelatihan CWCCA di sini ya, itu sudah tidak asing lagi dengan namanya senam diabetes. Ya memang eh, sangat efektif ya dalam proses pencegahan daripada kondisi luka yang baru ya, dan untuk memperlancar sirkulasi serta mengurangi gangguan neuropati pada kaki ya. Saya izin istirahat sebentar ya Bapak Ibu, sedang azan dulu. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dalam kasus ini ada pertanyaan, bisa langsung tulis aja di kolom chat ya, nanti langsung Pak Agung akan bahas. Sore Bu Emi, Ya, Pak Debi. ada usulnya untuk pembelajaran mungkin di pelataran sehat atau di mana kan untuk pembelajaran cara penggunaan alat apa Doppler vaskulernya Bu. Maaf Pak, suaranya kurang jelas. Mungkin kapan-kapan Bu pembelajarannya cara penggunaan alat Doppler vaskulernya Bu. Kita karena ada niatan untuk beli. Eh, eh. Oh, oke, oke. BPI ya maksudnya ya. Mungkin bisa ya biayanya. Oke, oke, oke. Siap, siap. Jadi kalau selama ini Bapak Ibu kalau mau cek vaskularisasi di refer ke dokter atau bagaimana? Kalau di daerah kami Bu belum ada itu Bu. Ke penyakit ke spesialis penyakit dalam pun nggak pernah vaskulernya nggak pernah ada dokter. Mm-mm. Kebetulan spesialis vaskuler juga belum ada di daerah kami Bu. Oke, oke. Padahal kalau Kalau dari untuk segi pasien alat sebenarnya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu mahal lah ya, masih bisa iya terjangkau. Tapi bisa manfaatnya ditangkap. besar banget. Kalau kalau ke penyakit dalam main tembak aja kasih ngecek darah kan. Ini nanti di pelataran sehat kan biar ada SKP-nya juga. Oke, oke, sip. Mantap. Ditampung Pak, ditampung. Oke, baik. Maaf ya terputus Bapak Ibu, karena kebetulan kan kita memang jadwalnya kalau di sini jam 3:04 itu adalah jadwal asar ya. Oke, eh melanjutkan yang tadi ya, yang kasusnya ini. eh Tadi prevention, rehabilitatif, dan juga fokus kita terkait dengan penanganan khususnya pada pasien-pasien yang diabetes, baik yang sudah terjadi luka maupun yang belum terjadi luka. Nah, mungkin teman-teman yang di SAYO-CCA sudah terpapar juga terkait dengan pengenalan atau asesmen resiko pada pasien diabetes, di mana kita kategorikan 3 tuh di situ ya. Rendah, resiko sedang, dan resiko berat. Yang memang dari ketiga itu penanganannya dan concern kita juga akan berbeda-beda. Ya. Namun tadi udah disampaikan bahwa salah satunya Bapak Ibu penting untuk rutin melakukan senam kaki diabetes. Simple, sederhana, dapat dilakukan dengan sambil beraktivitas, sambil duduk dan seterusnya gitu ya, tanpa harus mengeluarkan banyak energi, yang memang itu mungkin bisa dilakukan oleh pasien-pasien diabetes, tetapi manfaatnya dan efeknya luar biasa. Salah satunya tadi untuk memperlancar sirkulasi darah dan juga untuk mengurangi gangguan perifer ataupun gangguan neuropati yang biasanya sering terjadi. Nah, memang angka kasus diabetes ini adalah merupakan yang salah satunya yang cukup tinggi di kita di Indonesia, Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan kita bicaranya luka, ya hampir sekitar 80% pasien yang berkunjung atau berobat
datang ke klinik Walker Center ya, itu adalah pasien-pasien dengan ulkus diabetikum ya, di samping dengan luka-luka yang lain ya, 20%-nya seperti luka bakar, luka pressure injury, luka cancer ya, ataupun luka trauma dan seterusnya. Namun yang sering terjadi adalah luka diabetes. Jadi kita memang harus fokus concern terhadap perhatian kita gitu ya terhadap bagaimana penanganan serius terhadap luka kaki diabetes atau ulkus diabetikum atau bahkan pada pasien-pasien yang berisiko sedang, rendah dan resiko berat. Nah, sehingga Bapak Ibu mungkin ini yang belum tahu ya, kita punya namanya eh, komunitas ya, persatuan daripada pemerhati kesehatan kaki, namanya adalah komunitasnya adalah KIS ya, Komunitas Kaki Indah Sehat se-Indonesia. Nah, siapa yang hadir di situ? Terutama teman-teman nakes ataupun di sini adalah perawat ya yang sudah terpapar dengan kegiatan pencegahan ataupun penanganan pada pasien-pasien dengan diabetes ya. Jadi pasien-pasien yang berisiko terhadap terjadinya luka kita perhatikan, kita lakukan prevention di situ, assessment, kemudian juga lakukan rehabilitatif bagi pasien-pasien yang sudah terjadi luka. Nama komunitasnya adalah KIS. Jadi Bapak Ibu mungkin nanti silakan ya jika ingin bergabung ke dalamnya ataupun mungkin kita ada Instagramnya, jadi bisa Bapak Ibu lihat di situ. Berapa kegiatan kami yang sudah kita lakukan ya. Nah, selanjutnya mungkin ini yang paling penting juga adalah bagaimana kita melakukan treatment yang tepat pada pasien luka ya. Memang banyak sekali dressing di luaran sana Bapak Ibu yang dalam bentuk dia sebagai antimikrobial dressing ya. Antimikrobial dressing itu turunannya banyak. Pada intinya dia untuk menurunkan infeksi. Baik sistem kerjanya adalah mengikat bakteri ya, bakteriostatik, atau dia membunuh bakteri atau bakterisidal. Nah, sistem kerjanya bagusan yang mana? Masing-masing itu memiliki kekurangan dan kelebihan. Tentu ya. Nah, salah satu yang sejauh ini yang dinilai efektif ya dalam proses penanganan infeksi pada luka, salah satunya adalah silver dressing. Biasanya silver dressing ini tidak berdiri sendiri Bapak Ibu. Dia selalu diimpregnated, dicampurkan dengan dressing-dressing yang lain. Contoh misalnya ada yang diimpregnated bersama dengan kalsium alginate. Ya, kita kenal ada namanya adalah Algel AG Extra. Nah, itu adalah silver yang disimpan atau dicampurkan ke dalam kalsium alginate. Ditujukan untuk pasien apa? Salah satunya yang membutuhkan kalsium alginate. Contoh misalkan pasien dengan risiko perdarahan, ya, pasien dengan eksudat yang sedang, tetapi dia mengalami atau masih ada infeksi. Sehingga tadi tidak perlu adanya dua dressing di situ, bisa menggunakan satu dressing tapi memiliki tujuan yang berbeda. Salah satunya adalah yang luka-luka infeksi. Ada lagi silver yang dicampurkan dengan foam, ya. Dulu tuh ada foam dengan silver. Jadi di permukaan foamnya dia ada silvernya. Sama tujuannya sesuai dengan kondisi luka. Jika luka banyak eksudat tetapi dia terinfeksi, maka bisa menggunakan foam dengan silver dressing, ya, yang sudah ada silver dressing. Nah, kemudian apalagi Bapak Ibu, mungkin awal-awal yang dari Bibron itu ada namanya Askinakarbitol AG. Nah, itu juga silver yang disimpan di dalam hydrogel, ya. Biasanya luka-luka yang memang dia butuh hidrasi tinggi, luka-luka dengan kondisi yang kering, ya, keras, dilakukan dengan hidrasi dengan hydrogel, kemudian dia ada infeksi, di situ ada silvernya, maka itu tujuannya bisa terpenuhi kedua tujuan tadi. Nah, Bapak Ibu perlu diketahui bahwa kita membutuhkan dressing yang bisa statis di permukaan luka, artinya dia bisa bertahan lama. Kalau hidrogel memang baik dia untuk menghidrasi kulit atau menghidrasi permukaan luka, terutama luka yang kering. Karena dia sifatnya adalah water, air ya, hydro. Sehingga apa? Prosesnya dia akan lebih cepat untuk melakukan autolisis. Tapi ingat, ketahanan hidrogel di permukaan luka itu tidak bisa begitu lama. Apalagi ketika kita menggunakan balutan primernya yang sifatnya mudah terevaporasi. Contoh misalkan kasa, itu kan mudah menguap, dia mudah lewat gitu ya, karena ada pori-porinya yang cukup besar. Sehingga apa?
Sehingga kalau kita nggak lakukan penutupan dengan transparan film dressing misalnya, maka si hidrogel tadi akan terbuang, Bapak Ibu. Dia tidak mungkin hanya mungkin sehari atau hanya beberapa jam saja dia ada di permukaan luka. Nah, sehingga apa? Sehingga kita butuh yang mengcover. Biasanya kita gunakan transparan film dressing. Nah, ada lagi, Bapak Ibu, salah satu yang paling kami rekomendasikan ya, salah satunya adalah agen autolisis dalam bentuk oil base. Ya, kalau hydrogel itu ada water base, ada lagi satu lagi yang oil base. Nah, makanya kenapa kita pilihkan metcovazine silver itu adalah tadi ada silver yang diimpregnated dengan ointment atau salep atau oil base tadi. Kenapa? Karena tadi tujuan daripada perawatan luka di awal ya, biasanya yang satu adalah untuk mempersiapkan warna dasar luka dari hitam menjadi kuning merah ya. Kemudian di situ juga seiring waktu terjadinya infeksi. Jadi dua tujuan itu bisa tertangani, bisa terlewati dengan cepat dan tepat ya, dengan satu dressing saja yaitu silver dressing yang diimpregnated ke dalam oil base. Oil base kenapa dipilih Bapak Ibu? Karena dia cocok untuk semua kondisi luka. Baik luka yang tadi yang butuh hidrasi ya, yang kering, kemudian dia butuh hidrasi untuk mempercepat proses autolisis ataupun luka dengan eksudat. Karena sifatnya oil, maka dia nggak akan menambah atau dia tidak akan bercampur dengan eksudat sehingga efektif dia tetap untuk melakukan autolisis debridement dan tidak mudah menguap ya, karena sifatnya adalah oil. Walaupun tadi hidrasinya nggak akan semampu hidrogel melakukan proses autolisis. Tetapi pada kondisi luka tertentu yang sudah terjadi eksudatif ya, ini lebih prefer menggunakan oil base ini ya. Dan memang tadi tujuannya untuk mengurangi infeksi, maka hadirlah silver di situ Bapak Ibu. Dengan kekuatannya beda-beda. Si silver ini ada yang nano silver yang kita gunakan pada metcovazine silver dengan nano silvernya adalah 50 ppm. Nah, ini kadar daripada silver yang ada di bahan balutan itu. Jadi memang cukup tinggi dan teruji bahwa itu aman digunakan dan efektif untuk membunuh bakteri atau bakterisidal. Jadi gitu ya Bapak Ibu ya. Kenapa saya selalu menyarankan silahkan lakukan treatment pada luka, terutama luka-luka infeksi dengan menggunakan metcovazine silver, karena tujuannya tadi ya banyak faktor yang memang kita harus perhatikan. Salah satunya adalah cost efektif ya, tanpa kita harus memilih dua dressing. Ya bisa aja misalkan saya mau belinya metcovazine reguler, kita gunakan metcovazine reguler di mix dengan misalnya karexomyl iodine. Bisa, tapi kan itu kita butuh dua dressing di situ. Dan memang sejauh ini yang paling efektif ya dalam proses penanganan bakteri atau antimikrobial dressing adalah bahan dari silver dressing. Ya itu mungkin untuk luka yang ini silakan mungkin dilanjutkan nanti perawatannya. Kita evaluasi lagi bagaimana ke depannya seperti apa. Boleh di-share nanti di grup ya, Bu. Tapi mungkin ke depannya kalau kita masih terjadinya autolisis di minggu kedua atau minggu ketiga itu nggak jadi masalah, karena target maksimal itu untuk persiapan warna dasar luka menjadi merah itu adalah 4 minggu. Jadi kalau misalkan masih 2 minggu ya wajar lah, karena ini mengingat lansia juga tidak langsung serta-merta, dan di situ juga ada biofilmnya jadi juga efektif untuk menggunakan metcovazine silver. Satu lagi ya, untuk penanganan infeksi Bapak Ibu perlu kita perhatikan sekali di fase awal yaitu proses pencucian luka. Karena katanya 80% itu berpengaruh terhadap pengurangan bakteri di permukaan luka. Sembari kita lakukan ozonisasi ya, nah itu pengurangan bakteri itu akan lebih efektif lagi. Ya. Dengan mencuci yang adekuat, yang tepat, salah satu yang kita sering gunakan di sini adalah metcovazine sabun cuci luka. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum pernah menggunakan metcovazine sabun cuci luka, boleh dicoba. Ya, boleh dicoba, sangat recommended dan teruji secara klinis 99% ya membunuh bakteri. Kita sudah lakukan penelitiannya, risetnya terhadap penggunaan metcovazine sabun cuci luka ini. Harganya lebih mahal ya dari yang mungkin yang sabun biru sebelumnya yang sering Bapak Ibu pakai, tetapi silakan dicoba dirasakan. Wanginya juga beda Bapak Ibu. Karena kita memang sudah pabrikan ya, sudah ada izinnya.
Dan memang kita lakukan itu untuk proses pencucian di awal di M yang pertama. Gitu. Ya, mudah-mudahan lah ini bisa segera pulih pasiennya, insya Allah. Bu Sofi, berikut hasil advice dari Pak Agung ya Bu Sofi. Mungkin yang ingin saya sedikit rangkum nih Pak Agung dan juga Bu Sofi dan juga Bapak Ibu semuanya. Jadi untuk kasus ini, advice dari Pak Agung adalah ingat bahwa ini Bu Sofi baru rawat itu kurang lebih 2 minggu ya. Jadi prosesnya masih butuh dilanjutin ya persiapan dasar lukanya. Bisa lanjut dengan pakai Metcobazin Silver. Tapi juga harus tetap kontrol infeksinya dengan baik. Nggak cuma penggunaan silver aja, tapi mulai dari M1-nya juga harus diperhatikan ya, proses mencuci lukanya. Sama jangan lupa untuk cek vaskularisasinya gitu, karena kadang fokusnya perawat tuh hanya untuk merawat luka aja, tapi nggak sampai ngecek bagaimana sistemiknya ya. Jadi itu perlu dicek. Biasanya untuk ABPI memang yang udah bisa dapat pembelajaran itu para yang udah ikut CWCC gitu ya. Tapi nanti kita coba bikin special edition untuk para Bapak Ibu semuanya yang tergabung di Medcofazil Academy layanan konsultasi. Kita nanti coba untuk arrange untuk bisa ngadain workshop bareng supaya Bapak Ibu juga bisa dapat gambaran, oh gimana sih cara ukur ABPI yang baik. Terus kalau misalnya hasilnya seperti ini, treatmentnya harus gimana gitu ya. Karena akan beda-beda nih kalau misalnya hasilnya venous atau mix atau mungkin arterial gitu ya. Sama satu lagi penting juga gunakanlah alas kaki yang sesuai ya Bapak Ibu semuanya. Sekarang udah ada sandal diabetes yang meskipun dia ada luka di kakinya pakai balutan tebal-tebal gitu ya, tapi udah ada kok sandal yang bisa di-adjust gitu ya. Kalau di Medcofazil sendiri kita ada punya sandal diabetes yang bisa di-adjust sesuai dengan kondisi balutannya si pasien gitu ya. Terus juga lebih safe lah untuk si sisi-sisi bagian kiri kanan kaki ya, kiri kanan depan itu semua lebih safe gitu. Sehingga memang nggak terjadi pengulangan lagi untuk kasus luka pada si pasien dengan diabetes. Nah, ditunggu nanti Bu Sofi untuk update kas ininya ya, pertemuan keempat, lima, dan seterusnya. Ya, harapannya memang dasar lukanya tercapai di 4 minggu challenge ini. Baik, terima kasih banyak Pak Agung untuk sharing hari ini. Ya, Bapak Ibu semuanya masih bisa terus konsultasi di dalam grup ya. Jadi meskipun kita hari ini cuma ketemu 30 menit aja, tapi kita punya waktu 7 kali 24 jam ya di dalam grup WhatsApp itu. Em, Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya yang sudah join hari ini. Kita ketemu lagi nanti di minggu depan. Saya tutup untuk sesi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Epi. Terima kasih Pak Agung.